Hadirin, inilah persembahan istimewa dari Kabupaten Bekasi dalam drama Prahara Lady Tambun. Selamat menyaksikan. Bekasi merupakan salah satu wilayah yang mempunyai sejarah panjang. Di sini pernah berdiri Kerajaan Tarumanegara, kerajaan kuno yang pernah berkuasa di Nusantara pada tahun 358 Masehi. Kerajaan tua ini menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Sunda. Dalam peninggalan manuskrip prasasti Tatar Sunda kuno, disebutkan bahwa Dayuk Sunda Sembawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu. Dari tahun 358 sampai 669 Masehi, luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman. Selama berkuasa, Purnawarman dikenal banyak membuat prasasti yang berisi perjuangan. Hal ini dikarenakan daerah ini merupakan salah satu daerah strategis sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa dengan wilayah kerajaan lainnya. Selain keberadaan Kerajaan Tarumanegara, Bekasi mempunyai sejarah panjang dan penuh dinamika sejak zaman Hindia Belanda hingga pendudukan militer Jepang dan perang kemerdekaan. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Bekasi dimasukkan ke dalam daerah Kawedanan dan termasuk dalam Regenschaft Meister Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan hingga penamaan dan status wilayah semuanya diubah. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta dan Regenschaft Meister Cornelis menjadi Ken Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan, dan Gun menjadi desa atau kelurahan. Bekasi pun masuk kembali ke Kabupaten Jatinegara. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Tidak lama setelah itu, Belanda kembali bercokol di Indonesia dan Kabupaten Jatinegara dihapus serta dikembalikan seperti zaman Regenschaft Meister Cornelis, yaitu menjadi Kawedanan Bekasi. Selanjutnya, setelah Indonesia kembali menjadi negara yang berdaulat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 hingga akhirnya terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah yang terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan, dan 95 desa. Kemudian, pada tahun 1982, Bekasi terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Ayo, ada di atas ya. Ayo. Lihat kamera ya, 1, 2, 3. Iya, lucu banget. Kayaknya kalau dari sana lebih bagus deh. Coba sih. Aduh, lagi 1, 2, 3. Kalian ngapain sih? Sini. Kamu tuh gak kenal sama beliau. Ngapain? Gak kenal main ikut-ikut aja, gak boleh kayak gitu. Kalian baru ketemu di sini. Ini juga. Ngapain sih ganggu-ganggu aja mereka ini lagi belajar sejarah. Ibu, yang pertama mereka tuh kenal aku kan? Kenal kan? Tuh, yang kedua itu aku lagi nih, ngomong dulu biar masuk YouTube yang viral. Cuma ibu gak mau. Coba dadah dulu. Gitu kan? Ibu kan kenapa nak? Ibu kan ikut-ikutan, tadi kita nggak boleh. Maaf nak. Ini nih gara-gara kakak ini ngajak ibu pakai segala suruh dadah-dadah. Tadi ibu juga sebenarnya nggak mau, cuma kebawa banget nih sama dia nih. Kan seru tuh kita belajar sambil nge-vlog ya kan? Iya, apalagi pas kita TikTokan dan Brazil. Tuh bu, itu dulu seru. Anak zaman sekarang ya. Kamu itu kayak gitu ada waktunya. Sekarang kalian itu waktunya belajar sejarah. Ayo, yang tadi udah dilihat, udah dipelajarin, udah dicatat belum? Ayo. Tuh kan, itu akibat kamu nggak pada tempatnya bermainnya. Waktunya belajar, jangan dibarengin sama main, jadi nggak fokus. Ini juga jadi ganggu-ganggu. Ngapain sih lagi ya? Kalian goyang-goyang begitu. Iya juga kayak gitu. Apa kayak gitu? Goyang-goyang kayak gitu. Maksudnya Mister? Yang malam? Oh, turis yang wisatawan dari luar negeri? Yes. Ini anak-anak saya lagi belajar di museum. Ya, belajar tentang sejarah yang ada di Kabupaten Bekasi. Apa itu belajar? Apa sih? Bahasa Indonesia apa sih? Study, Mister. Study. Tadi? Iya. Ya, saya dari tadi di sini. Ini sebenarnya Mister dari mana sih? Kalau study itu kan belajar. Kalau dari study, ini dari tadi di sini aja. Saya dari Amerika. Oh, Mister dari Amerika. Wah, jauh ya. Tadi siang Amerina. Sore Ameriudi. Malam. Malam sama siapa aja udah. Ini mah bukan tulis beneran, ini mah namanya bukan negara. Sorry, bahasa Indonesia seetik. Sedikit, gitu maksudnya. Saya seetik belajar sama tukang cuanki. Iya. Sampai ke Madrasah. Ini kalau ini temannya Mister. Yang dari Japan. Loh. Katanya dari Jepang. Hari Senin. Ini tulis ada yang baru. Dari itu dari Jepang. Oh, dari Jepang. Takashimura. Oh, namanya Takashimura. Iya, mahal. Itu mah beda, Mister. Oh, beda. Ini Mister ke Kabupaten Bekasi mau ngapain? Oh, saya jalan-jalan ke Kabupaten Bekasi, lihat gedung tinggi. Ini? Oh, ada kampret. Oh, Mister ditarik apa tapi kampret? Saya di jalan ke saya tadi diomelin. Kampret tuh. Itu mah Mister dikatain. Dikata.
tadinya bukan, sekarang jadi museum. Sejarah ini. Iya betul. Dan ada di bangunannya. Ponakan aku dulu Belanda. Dulu punya rumah seperti ini. Iya, sekarang. Namanya Nikesiden. Jadinya namanya siapa? Nikesiden. Itu benar namanya. Kemarin udah ngeden. Tahu dong. Wow. Ini anak sekolah semua. Iya betul. Oh iya. Kelas berapa? Ini beda-beda. Beda-beda. Lihat aja seragamnya beda-beda. Ada SD, ada SMP, ada SMA, beda-beda. Oh, lain di negara aku belang-belang. Kok nggak benar? Iya, karena aku juga sama karena sering orang muda itu berjemur di matahari. Oh, biasanya dia harus berjemur. Habis berjemur. Wow. Makanya aku habis berjemur di pantai. Oh gitu. Tahu sekali. Mister beneran habis berjemur. Berjemur tiap hari muka aku putih jadi hitam. Oh iya nih nggak rata nih bagian matanya kayak gitu. Bener saya percaya kan kalau itu bisa habis berjemur. Di pantai. Oh iya. Ini Mister mau ngapain? Saya keliling-keliling di Kabupaten Bekasi. Oh ini sama temennya? Iya, lu ngomong lah. Iya, orangnya udah pegel. Ini Mister satu lagi kagak ngomong-ngomong. Dah, kan itu ngomongnya siapa? Itu udah jawab. Iya, ini dari mana sih dia tulisnya? Malu kawin orang mana sih? Ini amatir nih tulisannya. Ya, saya mau katanya ada cerita rakyat. Oh banyak Mister. Di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya Tambun, banyak cerita rakyat Mister bener. Kami. Iya, betul. Iya. Kami kalau dibus orang dulu taboe. Oh iya betul. Dengan ejaan dulu ya. Kita memang Belanda. Iya. Taboe. Tambun. Jadi campur. Betul. Jagoe. Dagu. Aduh. Dagu ya dagu aja kalau sampai kayak dagu. Iya ada. Dagu aja. Oh. Oh iya. Gimana cerita itu? Ayo mau belajar. Cerita IQ. apa sih? Mau apa sih? Oh maaf, bahasa Indonesia kurang hafal. Oh, kurang lancar gitu ya. Oh, jadi Mister ini pengen tahu tentang cerita rakyat yang ada di Tambun, khususnya di Kabupaten Bekasi gitu. Oh, tenang Mister pengen tahu semuanya atau gimana? Ya, karena saya dari badan daerah sudah sejarah sudah mengerti. Oh, Ini di Tambun. tenang. Kita juga punya narasumber. Hah? Punya narasumber. Sumber. Narasumber. Iya, ada. Kita dulu. Apa betulan? Bukan. Saya terperinci Pak Rakman seperti ini. Beliau ini narasumber kita. Sumber dari Tambun. Betul. Iya. Ini Mister dari mana Mister? Saya dari Inggris. Oh, Tadi bilang apa sih? Oh ya, Amerika. Oh, LA. Lemah Bang. Lemah Bang ini. Bapak lucu. Ini dari mana lagi nih? Kacamatanya ini. Dari mana nih? Siapa? Oh, Jepang. Masih saudara sama Suzuki ya? Ya. Oh, iya. Nah, ini adik-adik kita ya dari Iya, sekolah ya? betul Pak. Ada di sini? Bapak kan kenal saya. Ya, dari mana nih ya? Saya dari YouTube Pak. Oh, Vlogger Pak. yang bagian nyeblok di sawah ya? Bukan Pak. Vlogger. Oh, biasanya ada tuh nyeblok rumput biasanya kalau di kampung kita ada gitu. Kalau yang ini bukan Pak, dia vlogger jadi YouTuber. Ya, siap. Jangan lupa subscribe ya Pak. Siap. Nah, ini Roti dan daging. Itu burger, bukan vlogger. Burger.
Ini ngomong-ngomong Mister mau nyari apa nih? Ke Tambun. Dari apa? Mau apa? Sejarah ini, Oh. cerita apa ini? Cerita rakyat Bekasi, terutama masyarakat Tambun. Betul. Oh, memang di Tambun ini ada cerita yang dahulu di wilayah Tambun, yang sekarang menjadi Tambun Utara. Ada dua bagian nih, Tambun ini dibagi dua, Tambun Selatan sama Tambun Utara. Nah, di situ ada cerita dahulu ada air tawar yang menjadi air asin. Sampai sekarang ini asin ini. Sampai hari ini itu air asin. Kok bisa berubah gitu Pak dari tawar ke asin sampai dikasih garam? Nah, ini saya ceritain sedikit. Oh, iya. Ya. Jadi dahulu di kampung Tambun, wilayah Tambun Utara, yang sekarang namanya Kampung Gabus itu ada seorang musafir. Dari jauh dia berjalan hingga kehabisan bekal, dia masuk ke kampung, satu kampung ke kampung yang lain, di suatu kampung di situ. Orang musafir itu minta sedekah lah. Dari satu beliau nggak diberikan, dan akhirnya dia menemukan rumah yang besar di situ, ada rumah juragan. Beliau sambil minta di situ mulai minta dia untuk makan, minta makan sampai minta air pun itu juragan tidak memberikan. Bahkan kita dengar itu dia suruh minum aja obakan. Masya Allah, kejam banget. Itu minta dia karena tadi sebekal orang musafir itu. Kenapa tidak mengirim GoFood? Nah, itu. Zaman dulu nggak ada, Mister. Nggak ada. Jadi seperti itu ya, karena beliau ini ada rasa lapar, ya beliau berdoa, akhirnya beliau menikah. Gitu, ya. Doakan, ya, akhirnya air menjadi isi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, mungkin ada adik-adik kita nih yang mau bertanya. Kenapa namanya kita jadi kampung gabus, Pak? Nah, kalau kampung gabus itu berawal dari banyaknya tumbuhan pohon gabusan. Yang itu dulu banyak digunakan kalau bahasa kita itu buat pokengan. Tanaman itu lebih jelasnya dia banyak digunakan untuk tutup botol kecap. Itu gabus, pohon gabus. Nah, karena dia tumbuh di wilayah perairan, di situ banyak ikan yang nggak dikenal sama masyarakat. Jadi dia melihat ikan yang ada di bawah pohon gabusan. Karena masyarakat Bekasi ini pengennya cepet, jadi disikat. Udah itu ikan gabus. Karena banyak itu, saking banyak ikan dan tumbuh itu jadilah kampung gabus. Oh gitu. Nah, seperti itu. Oh, Jadi kayak gitu ceritanya. jadi tahu nih kita. Ngomong yang kencang. Lu ngomong kecil. Udah kecil, ngomong kecil. Tenang, Mister. Sebenarnya jagoan Tambun itu siapa, Pak? Oh, kalau jagoan sebenarnya Tambun itu bukan bahasa jagoan, tapi ada tokoh. Ada tokoh besar juga di Tambun, kebetulan asli orang Gabus. Nah, beliau ini seorang bupati pertama di wilayah Tambun, itu dari Gabus, namanya Pak Haji Nausan. Nah, orang Gabus yang mungkin sekarang lebih dikenal itu katanya seorang orang yang berjaga, tapi beliau itu ada seorang pemimpin juga di kampung itu. Jadi bupati pertama orang Bekasi itu dari kampung Gabus, Bapak namanya Bapak Haji Nausan. Gitu. Nah, saya kayaknya ini ada yang lebih harus kita tonton nih, dari cerita orang tua saya, dari kakek, dari nenek. Nah, ini kayaknya harus kita saksikan deh ya. Ada yang lebih jelas, ada yang lebih jelas lagi, Pak. Lebih jelas lagi. Oh, gitu. Ayo. Saksinya.
Belum sih, dia namanya baru keluar. Oh, berapa ya Bang ya? Ya nggak tahu kita rezeki. Kira alhamdulillah ya Bang. Juragan. Ada pembeli nggak? Beli dia mah. Buat beli. Kayaknya udah ada. Ya juragan. Jadi pura-pura begitu. Kan kalau setiap saya sampai paham nggak paham. Juragan. Ini yang biasa tuh. Gak apa-apa juragan. Lupa. Iya juragan. Iya sama-sama juragan. Iya. Ingetin ya Tuan, ngambilnya berapa nanti jangan lupa bayar. Ya. Ini kan begitu. Jangan makan. Jangan dulu saya minta juragan. Ya, saya minta dulu. Maksudnya? Hah? Maaf Tuan, kalau yang gede nggak ada, adanya cuma yang kecil-kecil. Udah dua ya Tuan? Tadi? Jangan lupa Tuan, nanti bayarnya beda cuma orang kecil Tuan. Bebek. Ini tadi habis ditain semua. Ya. Makasih. Sama-sama. Bang, Juragan. Udah saya titip sama Centeng. ini gimana sih? Ya, bisa saya dekat sama Centeng dan sedikit. Kok? Duit ada duit. Begitu kan? Terus gini. Enggak terlalu banyak. Centeng. Saya kasih banyak tadi. Masa kasih cuma satu. Gimana sih? Sayangnya
Maksudnya? Juragan, nanti banyak sama dia banyak. Apa urusannya kita beda sama dia? Kita di sini dapat buat nyari makan. Aku tak ada kaya, kita nggak boleh datang. Bang, ini tempat umum, siapapun boleh berada di sini. Maaf, juragan, ini saya boleh disebut dagang juragan. Bilang dong. Iya, maaf. Iya, iya, benar. Balikin duit rakyatnya. Balikin. Apa mana? Udah nggak ada. Kalau lu nggak mau dari sini, pulang. Enak aja, balikin dulu duitnya. Kita nyari duit buat makan, buat beli beras. Kita mau makan apa, Bang? Kalau di sini ambil. Hah? Gimana sih? Hah? Muat, Bang. Lu kan udah tua besar. Setiap dagang di sini teman-teman lu harus ikut peraturan gua, masuk lu. Lu masih mau kan dagang di sini? Benar. Masih suka? Kalau masih mau, lu ikutin peraturan gua. Paham? Dagang di sini. Dagang di sini. Bila ini mau saya. Bagi makannya Bu, saya lapar. Udah siapa lagi? Minta-minta. Bau lagi. Sana. Maaf ya Bu. Permisi Bu, bagi minumnya Bu, saya haus. Makan. Mau minum. Iya Bu. Kerja. Orang-orang di sini pada kerja. Sana. Maaf ya Bu. Pak, bagi makannya Pak. Ya elah, ini tugas saya di belum laku nih. Bu, bagi makannya Bu. Sana. Pergi sana. Bu, bagi sedikit rezekinya Bu. Lagi. Ini lu kagak lihat, kagak duitnya kagak laku. Pakai minta lagi. Sana, pergi. Maaf ya Bu. Permisi juragan. Ya. Siapa? Saya musafir juragan. Musafir? Betul juragan. Di depan gua aja lu ngaku musafir. Tapi gua bawain habis harta gua lu gasah. Nggak percaya? Maaf juragan, saya lapar. Sudah 3 hari belum makan juragan. Lapar? Iya juragan. Jadi lu mau minta? Iya juragan. Ini hari teh masih ada orang minta. Hari masih ada orang minta kayak gua dong. Ada minta? Iya. Berarti lu orang susah. Susah dia. Ya. Orang miskin. Ya lega jangan hitam tua kan. Miskin mah miskin aja. Lu kan hidup di kantong gua. Pagi makan gua. Orang melarat. Pakaian gua aja jelek, bau lagi. Kalau lu dekat sama gua bisa ketularan, bisa alergi, tahu? Bener kan? Maaf juragan, kalau begitu berikan saya segelas air juragan. Saya haus sekali juragan. Emang gua saudara lu? Hah? Kalau lu pengen makan, kalau lu pengen minum, usaha dong kayak orang lain. Beli, Jangan, beli. betul. Jangan bisa cuma minta. Hah?
seorang musafir yang kebetulan lewat tempat ini, juragan. Gua katakan, kalau memang lu mau, ini lagi 1 gelas, 1 tetes pun nggak mungkin gua kasih. Jangan kasih ya. Lu haus? Haus, juragan. Lu pengen minum? Saya ingin minum, juragan. Kalau lu pengen minum, ada air di kobakan. Silakan lu minum, lu gua pakai. Orang susah. Mati aja lu. Air ini dari mata air bumi. Ketika mata hati manusia tertutup karena kedengkian dan keagungan terhadap sesama yang sedang membutuhkan di saat haus dan lapar. Mana mungkin? Bumi pun akan menangis mengeluarkan air mata yang terasa asli. Di saat musim panas, air ini terasa dingin. Di saat musim dingin, air pun terasa hangat. Air asin. Komandan marah aku. Komandan lewat amat. Lu gimana sih? Kagetin gua aja. Apa Cim? Salah. Bu, ini komandan ini beneran apa sih ini? Apa? Baris baris. Oh, berarti yang baris baris. Oh iya, prajurit ya. Iya. Siap ya. Oh, Tunggu abang-abangku. agak-agak. Ya. Maju. Siap. Dulu. Ini siapa sih gua sembarangan ini? Siap, komandan. Habis operasi plastik nih ya. Ya, operasi tadi nggak main bir ya. Mana nggak ada
Dulu lu teriak-teriak emang ada satpol PP. Iya. Yang bener kan lu ngomong. Siap. Siap, ayo siap. Ngomong dari tadi juga. Oh ganti komandannya. Ya lu banget letoy di komandan. Nih. Sekarang prajurit, kita di sini lagi tugas. Ya, jangan suka banyak ngomong. Di dalam berbaris itu kita jangan banyak ngomong. Siap ya? Siap. Jangan banyak ngomong karena kita lagi berbaris. Karena kalau banyak ngomong kita nanti diomelin sama Tuhan. Jadi kita harus berbaris. Galakan genyong ya. Iya, di sini kita sebagai prajurit kita harus belajar tembak menembak. Nah, bisa? Bisa. Minyak. Oh, minyak aman tuh.
Itu. Ya, Satu, dua. Kayak lu. Oh, main aja. Payah lu. Ya, dua, tiga, yuk. Bagus menembakkan walaupun mata lu sipit. Hah? Saya Lu bisa nembak? bisa. Nembaknya mana? Ya. Ya, gua kalau pegang ini gua ngeri. Lu pegang sini ke sini ntar nih. Nah, coba. Biar jaga. Itu. Satu, dua, tiga. Dah. Lu kira lah. No, yang enak soalnya bunyi dia. Masa dulu. Oh iya. Bukan kalau bunyi kalau yang enak dia. Lah keluar di jalanan. Iya. Agak cepat bisa tuh. Ya. Siap. Satu, dua, tiga. Benar jago. Sekarang gua sebagai komandan, gua juga mau belajar tembak. Pegang ini. Pokang dulu. Pakai suara ini. Lagi galak banget. Dah siap. Satu, dua, tiga. Jangan gayangin ini. Jangan gayangin. Satu, dua, tiga. Kok bercomot ya? Wah, bagus. Ini. Kalau megang yang begini nih. Gua tuh. Jadi gegep begini kebiasaan lu sering kan ya? Megang begini nih. Ini biar begini. Langsung dilompatin begitu. Lagi. Udah kanan ah. Udah sekarang gini aja. Sekarang kita di sini lagi tugas. Kita di sini jaga di rumah Tuhan. Karena apa? Nyonya dari Batak Biak datang ke Tambun. Oh. Hei, siapa dia? Wah, ini bukan bilang orang Garut. Iya. Hari ini kita akan mengadakan pesta. Oh, pesta. Iya. Tuan dan Nyonya, hari ini kami akan mengadakan tarian pesta.
Nasional datang dari Batavia terkhusus dan hari berbahagia ini tentunya menjadi hari yang terpenting untuk kita. Nah sekarang prajurit setia level. Kita sudah bergembira, tentunya hidangan yang disediakan pun harus istimewa. Siap. Hai, sama. Drink. Ya. Mana pelayan? Ada. Mana kita? Manusia, minuman terbaik dari tamu. Air ini apa? Rasanya asik. Tidak suka. Prajurit. Asin? Lu udah gua asin ya? Ada sesuatu yang salah. Sedianya tidak seperti ini. Air yang kuberikan harusnya istimewa, manusia. Prajurit, siap! Kaliankah yang memiliki rencana untuk menghancurkan kebahagiaan ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa air yang kita miliki, minuman yang kita miliki, bisa berubah rasa? Ya, tahu masalahnya? Tuan, Tuan, tolong kami Tuan. tolong Tuan. Tuan, hewan-hewan kita pada mati Tuan. Betul Tuan. Karena airnya asin Tuan. Betul Tuan. Tuan, kadang-kadang saya pada mati semua Tuan. Air saya juga perlu Tuan. Tolong Tuan. Air di rumah saya tidak bisa dimasak Tuan. Tolong Tuan. Tolong Tuan. Tolong Tuan, tolong kita Tuan. X tidak harus pikir. Tambun yang X pimpin harusnya tidak punya masalah. Air yang menjadi sumber kehidupan kita, kekuatan Belanda di tambun sekarang tercemar. Dan ini yang bertanggung jawab pada Mandor Tambun. Mandor mencintai? Iya Tuan. Sudah dengar berita yang sudah mengenang tadi? Harusnya kalian berdua bertanggung jawab. Ketika ada warga Tambun yang memiliki masalah, berarti itu masalah X, masalah Batavia. Ketika masalah kecil apapun Batavia mengenal, X akan terhukum dan orang Tambun pun ikut terhukum. Lu kalau kesini buka kuat dulu. Jangan main langsung aja. Mana mencintai? Sekali lagi X percaya dengan jaga agar warga Tambun tidak melapor ke Batavia dan suasana Tambun tetap tenang. Dan kebetulan X dan Maimisa sore hari ini akan ke Batavia. Di Batavia X akan cari insinyur yang akan membuat sumur-sumur baru yang akan menghancurkan, mengeluarkan air jernih. Jadi, Terima kasih Tuan. Mandor cintai, jaga agar orang Tambun tidak melapor ke Batavia. Manusia, Semua aman Tuan. Akan saya laksanakan. Mandor cintai.
Sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya. Orang kaya, kaya. Harta kita akan melimpah berpeti-peti. Caranya gimana? Caranya Iya. di sini. Tadi Tuan Daniel, Iya. dia akan membobol lagi di sana kita mencari air yang baru. Dari sumber air. Sumber air yang bagus. Peralatan bornya dari dia. Dari dia. Nah, Kita bantu apa? sekarang gini, kita bantunya sini. Kita manfaatin warga tenaganya. Orang-orang sekitar lo undang, lo ajak untuk bekerja. Nah, terus itu keuntungannya dari mana? Ya, Cuma ngajak begitu lah, masukannya pada ada. keuntungannya ntar apabila udah berhasil kita manfaatin, kita kenain pajak orang-orang kaya. Ngerti? Jadi kaya. Wah, juragan akalnya banyak. Urusan itu tenang, kaya. Tangan, lo atur. Siap juragan. Baik. Sini. Sini botolnya. Semua sini. Iya, Teteng. Ada kabar gembira nih. Kabar gembira apa, Teteng? Lu kan semuanya air lu semua asik kan? Iya benar. Lu mau nggak biar air lu banyak di rumah, biar bisa dimakan anak lu gini lu, bisa diminum anak lu gini lu. Mau. Lu nurut kata gue ya. Iya. Nah, jadi nih, lu harus nurut kata gue. Jadi. Gimana cerita? Kita bantuin kerja. Kerja. Iya. Maksudnya? Kerja apa, Teteng? Nanti lu dengar si Menir bawa alatnya, bantuin alatnya. Iya. Bantuin kerjanya doang. Oh. Ntar kalau air udah kuat, itu buat kita juga. Oh, jadi kita ngasih tenaga doang? Iya. Ya. Mau kita? Kalau lu mau, lu bilangin ke tetangga lu. Ya, teman lu suka bilangin besok lagi gua tungguin ya. Oh, besok. Iya. Iya. Ayo kita juragan. Ayo. Kita bilang. Sip, kira-kira. Bisa kan? Ini ada permainan kita untuk jadi kaya. Jadi kaya. Jadi kaya. Iya. Saya nanti dikasih berapa persen saya? Tenang aja. Pokoknya situ tinggal tunjuk kalau kita banyak duit. Yang bilang Ya? Ayo, kita tunggu.
Dari sana kita coba hitung hasta hasta. Siap Juragan. Iya. Ceteng, lainnya dalam kamu kenapa pakai jengkal? Pakai itu Juragan. Ini ada dari belakang. Coba naik mana? Ya. Ada orang kampung yang bersedia mencampur sumber mata air mana aku bisa temukan. Panggil dan ambil kita bawa di sini lah sumber air. Panggil cepat, panggil. Loren.
Sesuai sama keinginan kita sekarang udah terang, udah dapat air. Sibuk banget saya. Tapi jangan salah. Ya tadi kita bilang. Iya, itu tanggung jawab saya juga. Siapa orang yang minta air kenain pajak. Kan. Orang yang membutuhkan air itu harus bayar kenain pajak tanpa kecuali. Kita akan lebih. Silakan. Semua asik semua. Gimana? Air gua lu pada seneng kan ya? Senang katanya. Seneng banget kita mah. Gua juga ikut seneng ya. Iya kita. Tapi gini nih ya. Tapi bukan kata pribadi dia ya. Bukan kata. Kata gimana? Ya bukan. Ini kata Munir. Hah? Mana ini ya? Iya, kata Munir. Kata Munir. Nanti kalau airnya udah keluar, lu bisa nikmatin, lu harus bayar 25 golden. 25 golden. Iya, 25 golden. Cepet sini. Enggak, gua udah setuju. Gimana 25 golden? Centeng, ini kan tenaga kita juga ada di sini. Kalau nggak ada tenaga kita, apa kita bisa ngegali sendiri? Jangan begitu dong, Centeng. 25 golden itu murah banget. Lu ada berapa? Ya harusnya kita nggak usah bayar. Enak aja lu bayar. Anak-anak itu dari siapa? Centeng, lu tau nggak? Ini tuh tanah Tambun, tanah milik warga pribumi. Ini hasilnya tuh hak buat warga pribumi Tambun, tahu nggak lu? Ya udah kalau gitu nyantai aja. Kalau lu nggak mau bayar, mendingan lu doang. Jangan Centeng, jangan. Gimana? Satu kali lagi. Mau lu? Enggak, gua tetap gak setuju. Udah bang, daripada kita nggak punya air. Udah iyain Iya, aja. diam. Lu bener kagak setuju? Lu mau anak mau kausan? Mau bapak mau kausan? Kalau lu kagak buat bayar, dia satu. Centeng. Nih sama juragan lu. Lu sama-sama orang Tambun. Lu jangan jadi atik-atiknya company itu. Jangan banyak ngomong. Gua tutup air ini. Selamanya orang Kendung kalau dapat air, tahu? Udah bang. Kamu saat itu. Sejak lagi lu bayar. Kenapa sih? Lu jadi pahlawan? Yang lain mau. Tidak untung. Gua tungguin kamu. Kalau sore lu bayar, gua tutup besok. Udah bang, ikutin aja. Kita nggak usah berurusan sama orang gede ya bang. Oh, sini lo. Gua nggak rela kalau kita diminta bayar tanahnya sendiri. Lu panggilin saudara-saudara kita semua warga-warga Tambun. Lu kumpulin semua, balik lagi, siapin senjata. Kita lawan company. Company. Lu semua, gua minta pada pulang, sana pada negeri lu. Kalau lu kagak pulang, nyawa lu semua taruhannya. Diam lo. Jangan sok berani lo di wilayah kekuasaan Belanda. Lu yang bakal mampu.
Astagfirullahaladzim. Gua ketembak. Sri. Aduh, ya Allah. Bang, kenapa jadi begini sih, Bang? Ya Allah. Gua ketembak, Sri. Abang ketembak, Bang. Ya Allah. Aduh. Abang. Ya Allah. Abang. Ya Allah, Bang. Pasti udah bilang, Bang. Abang gak usah berurusan sama orang gedean, Bang. Biarkanlah gua selesai dalam perjuangan. Tapi gua minta sama saudara-saudara semuanya terusin perjuangan kita ya, Sri ya. Lu kudu tahu, Sri, ini tanah kita, tanah orang Tambun. Jangan mau kita disuruh bayar tanah kita sendiri. Lu perjuangin hak-hak saudara-saudara kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi, ya Allah? Ini semua salah saya. Karena ulah saya, saudara-saudara saya yang jadi korban. Air tawar itu
sekalipun air ledeng itu milik kita, milik masyarakat kampung.